Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari satu sudut pandang tauhid, syariat itu cuma berlaku buat makhluk. Sebab akibat cuma berlaku buat makhluk. Buat Allah nggak butuh syariat. Buat Allah nggak butuh sebab akibat. Buat makhluk ada kalanya di lingkup dengan rahmat Allah, manusia bersyariat dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan amal ibadah yang lain, masuklah dia ke dalam surga. Dengan doa, dengan amal baik, sampai dia kepada qabul di dalam tujuan, setidaknya doa. Buat Allah kagak perlu. Yang butuh syariat cuman makhluk. Catatannya, Allah memberikan rizki, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kebaikan. Qudusu yahdi mayyasha'u, qayyumu yarzuqu mayyasha'u. Sebagaimana dikatakan, Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah memberikan kekuatan kepada yang dikehendakinya. Hadirin sekalian, ketika Allah berkehendak, Allah tidak butuh syariat. Betul buat makhluk. Artinya ada kalanya makhluk amal ibadah tidak banyak, Allah memberi banyak. Ada kalanya Allah manusia beramal ibadah banyak, tetapi Allah tidak memberi. Kalaupun memberi cuma sedikit. Ini adalah pandangan kita. Catatannya mana? Betapa manusia zaman sekarang, kebanyakan manusia adalah materialis. Dia selalu menyandarkan kepada sebab akibat. Kalau kurang asin harus pakai garam. Kalau pengen manis harus sebab pakai gula. Kalau pengen panas dia pakai api atau penghangat. Itu hukum manusia. Tapi hukum Allah kagak. Nggak sedikit orang kagak pakai sekolah. Kagak sedikit orang obat apa adanya. Kagak sedikit orang usaha asal dia berjalan. Tapi Allah menjadikan dia sebaik-baiknya manusia. Baik ilmunya, akhlaknya, plus ekonominya, plus derajatnya, plus penampilannya. Nggak mesti, tidak mesti. Yuk kembalikan. Ini tauhid. Pertama dalam hukum kita berdosa besar. Betapa kalau kita memandang hitungan matematika, 1 tambah 1 2, 4 tambah 4 adalah 8. Kalau pengen manis harus pakai gula. Kalau panas harus pakai api. Ingat, Allah sudah menunjukkan kebesarannya. Lautan sebegitu besarnya, nggak ada pabrik garam di dalamnya. 1000 tahun, 2000 tahun, ribuan tahun air mengalir ke dalam lautan. Lautan tidak pernah ngebeludak airnya. Ribuan tahun air tawar masuk ke dalam lautan. Lautan tidak menjadi tawar airnya. Itulah Allah menunjukkan kebesarannya. Apakah berbondong-bondong malaikat bawa jerigen, bawa minyak tanah, bawa bensin, dia masukin ke matahari sampai matahari terus menyala? Kagak, cukup dengan kunnya. Di sini Anda bukan bicara bahwa kita harus jadi orang yang apatis, kagak. Tetap sekolah kudu, ibadah juga kudu. Cuman catatannya ini akidah. Orang zaman sekarang barangkali ini problem tauhid, problem akidah, selalu berlandasan. Kalau kagak sekolah, lu tong makan apaan? Kalau obatnya apa adanya, seadanya, dokternya nggak bagus, nggak bakalan sembuh. Nah itulah orang zaman sekarang. Padahal udah banyak bukti. Sebagusnya obat, sehebatnya dokter, nggak berarti sembuh. Terkadang mampus yang ada. Ya, nggak berarti pakai pakaian yang bagus, penampilan ikut bagus, muka juga ikut bagus. Kagak, muka apa adanya, tetap sebluk. Gimana keadaannya? Jadi yuk kembali kepada tauhid. Semua amalan, semua syariat itu adalah kewajiban, tapi sandaran akidah. Tetap kembali kepada Allah. Tawakaltu 'ala Allah. Jangan sampai tawakal alal mal, bertawakal kepada harta, kepada waktu, kepada makhluk. Itu secara hukum adalah haram. Terkadang bisa jadi musyrik. Bicara masalah syariat, gagal dan gagal lagi. Ingat manusia zaman sekarang, dengan terus dia berusaha,
dengan dunianya, dengan hartanya, mungkin dia dapatkan, tetapi Allah terkadang menghina, dan Allah pasti menghina. Harta yang dia dapatkan hanya menjadi sengketa. Harta yang didapatkan hanya menjadi penyakit. Harta yang didapatkan orang bukan bangga, malah menghina. Dulu waktu rumah kita apa adanya. Dulu waktu rumah kita masih gubuk, boleh dikata orang pada datang. Saudara apalagi setelah rumah kita dipagar, pakai helder, pakai segala macam, orang bilang 1000 kata. Dia bilang pelit, dia bilang dukun, dia bilang segala muja. Subhanallah, itulah karena dia mencari harta, mendapat harta dengan jauh daripada Allah Ta'ala. Atau setidaknya dia tidak menyandarkan bahwa itu adalah pemberian Allah. Begitupun ilmu, begitupun derajat, semua dari Allah Ta'ala. Ini akidah buat kita semua. Kalau tidak ingin dikecewakan, yuk kita kembali. Syariat adalah kewajiban buat kita, tapi Allah tidak butuh syariat. Ketika Allah menjadikan baik orang bekerja sedikit, Allah jadikan banyak. Baik Allah, baik manusia usahanya banyak, memang Allah pantas memberi yang banyak. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang buat kita. Kita bersandar hanya kepada Allah, bahwa yang maha menentukan Allah Ta'ala. Mana penghubungnya? Salah satunya adalah pemahaman kita dalam akidah. Allah adalah zat yang maha berkehendak. Allah zat yang maha menentukan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Masya Allah kana wa malam yasal yakun. Yang kedua, dekati Allah. Mana? Dengan ibadah itu sendiri. Salah satunya adalah penghubungnya dengan zikir dan doa. Itu adalah bukti pemahaman. Itu adalah bukti keselamatan, bahwa kita akan disampaikan Allah kepada halnya. Yang terbaik bagi Allah adalah hakikatnya hak Allah Ta'ala. Artinya yang kita dapatkan sekecil apapun, sesedikit apapun, itu adalah yang terbaik, adalah terbaik dari bagi kita, dan juga di hadapan Allah tentunya. Semua akan menjadi kebaikan dalam beribadah, kebaikan dalam kesehatan, kebaikan di dalam kemaslahatan. Barangkali pemahaman ini bisa kita jadikan dalam pegangan, termasuk beribadah 1000 tahun, termasuk sholat 1000 rakaat. Apabila hati tidak bersandar kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Apabila ada pemahaman bahwa sampainya tujuan hanya kepada syariat itu sendiri, bukan oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ajab siksaan yang didapatkan, setidaknya kekecewaan yang dia dapatkan. Ingat, terlalu banyak makanan yang sehat, dikatakan sehat 5 sempurna, ada vitamin, ada mineral, tetapi 1000 macam penyakit sudah menunggu. 1000 macam penyakit sudah ada di depan mata. Kalaupun uang, kalaupun materi, kiri, kanan, utara, selatan, di atas, di bawah, sudah menunggu. Kapanpun, apapun yang kita inginkan. Tetapi ketika Allah mengganjal, ketika Allah menolak, ketika Allah menghalangi, ini dimakan kolesterol, ini dimakan darah tinggi, ini dimakan asam urat, ini dimakan migrain, ini dimakan tumor, ini dimakan akan jadi darah rendah, ini dimakan menjadi flu burung, dimakan menjadi flu babi, dimakan ini menjadi flu Singapura, dimakan yang lain menjadi flu Malaysia, belum ada London dan segalanya. Naudzubillah, kekecewaan dan kekecewaan dan seterusnya. Hadirin semua, Allah adalah zat yang maha besar. Allah dalam kehendaknya sempurna, dan Allah teriring dalam kehendaknya dengan sifatnya yang halus di dalam kasih sayangnya. Ingat, semua kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha'lam yakun. Tidak perlu Allah menggunakan sebab. Ketika Allah jadikan panas seumpama matahari, ketika Allah jadikan lautan dengan airnya, seumpama Allah jadikan darah merah di dalam tubuh, di dalam darah itu sendiri, Allah tidak butuh sebab. Itulah, dan begitupun ketika Allah menghendaki. Apalagi kita sudah menjalankan syariat yang Allah perintahkan, bekerja yang halal, ibadah yang baik, tidak menjauhi para ulama, dan jalankan sebagaimana mestinya. Berkah lahir batin untuk kita semua, berkah lahir batin untuk keluarga kita semua, berkah lahir batin untuk orang yang kita semua, berkah dan dikabul segala hajat. Mudah-mudahan pemahaman yang sedikit ini tetapi besar di dalam makna dan dalam bukti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kabul segala hajat kita. Walhamdulillahirabbil alamin.